Studi kasus perusahaan yang berhasil mengimplementasikan fungsi manajemen. Di sini ada 5 perusahaan. Pertama yaitu PT Kurnia Bintang Sentosa atau KBS Bekasi. PT KBS Bekasi telah berhasil mengimplementasikan fungsi manajemen, yaitu perencanaan yang dirumuskan oleh General Manager dan manajer-manajer lainnya. Pengorganisasian yang dilakukan di PT KBS Bekasi dilakukan dengan membentuk struktur organisasi, penjelasan tugas pokok masing-masing unsur yang ada pada struktur organisasi. Pengarahan dilakukan dengan melakukan briefing setiap pagi sebelum melaksanakan pekerjaan. Motivasi juga digunakan atau diberikan seperti pemberian insentif serta bonus sesuai dengan target pekerjaan. Fungsi pengawasan di PT KBS Bekasi hanya dilakukan dalam bentuk cek kehadiran atau absensi pegawai. Pengawasan terhadap hasil kerja dan kinerja yang dilakukan oleh perusahaan belum terukur dengan maksimal karena belum ada standar baku pengawasan. Kedua yaitu PT Pegadaian Syariah. Di PT Pegadaian Syariah, karyawan masing-masing memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan pembagiannya. Menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan dengan melakukan perencanaan terlebih dahulu. Setelah semua rencana dilakukan, maka semua kegiatan dievaluasi. Proses perencanaan dilakukan oleh perusahaan mulai dari perencanaan peralatan, perencanaan penerimaan karyawan, juga perencanaan pembagian kerja. Hubungan kerja semua diserahkan dari perusahaan. Yang ketiga yaitu CV Matakail Communication Medan. Perusahaan ini menggunakan metode konsep dasar manajemen yang diperkenalkan oleh George Terry, yaitu POAC atau Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Pada metode planning, perusahaan sudah memiliki tujuan yang jelas, dan bagaimana cara untuk mencapai tujuannya juga sudah dipersiapkan. Pada organizing, perusahaan menggabungkan seluruh potensi yang ada dari seluruh bagian dalam suatu kelompok untuk bekerja secara bersama-sama guna mencapai tujuan. Perusahaan juga membangun komunikasi yang baik antara pimpinan dan karyawan. Dalam metode actuating, perusahaan menciptakan kerjasama yang efisien untuk mengembangkan dan mendorong karyawannya untuk bersama-sama mampu mencapai tujuan. Pada metode controlling, pimpinan perusahaan selalu mengendalikan dan mengawasi setiap kinerja anggotanya dan selalu melakukan rapat rutin dan evaluasi. Keempat, yaitu perusahaan Facebook. Perusahaan yang kini memiliki jumlah karyawan kurang lebih 17.000 orang ini dinilai memiliki manajemen yang sangat baik. Meski bisnis Facebook kian meluas, manajemen perusahaan dinilai berhasil menciptakan budaya kerja yang terus berkembang dan sehat. Facebook juga dikenal haus akan inovasi dan memiliki manajemen yang jelas terkait perekrutan sumber daya manusia. Yang terakhir, yaitu Walt Disney, perusahaan yang bergerak di bidang jasa hiburan The Walt Disney Co. Perusahaan dengan jumlah karyawan lebih dari 195.000 orang ini berhasil menjalankan fungsi manajemen karena memiliki budaya kerja yang kuat dan terus mengedepankan inovasi. Pembahasan selanjutnya yaitu contoh studi kasus perusahaan yang gagal mengimplementasikan fungsi manajemen. Pertama yaitu Nokia. Seiring perkembangan zaman yang lebih banyak menggunakan internet dan data, Nokia malah berfokus pada pembaruan perangkat keras. Alih-alih mencoba meningkatkan perangkat lunak mereka, sehingga bisa dipastikan mulai muncul pesaing-pesaing yang mulai meningkatkan kualitas perangkat lunak yang jauh lebih dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Kedua, yaitu Yahoo. Nama besar yang sudah didapatkan oleh Yahoo membuat mereka meremehkan peluang untuk memasukkan mesin pencarian dan lebih memilih berfokus pada bidang media. Akibat merasa nyaman dan tidak mau mengambil peluang, Yahoo pada akhirnya harus kalah bersaing dengan Google yang kini sudah menjadi perusahaan raksasa yang terus melakukan inovasi dan kreasi di bidang data dan teknologi. Ketiga, yaitu PT Garuda Indonesia Tbk.
Karyawan PT Garuda Indonesia Tbk pernah membeberkan kegagalan manajemen di PT ini mengenai efektivitas jabatan Direktur Kargo, peningkatan pendapatan usaha, penjualan tiket penumpang, tidak mampu mengimbangi beban usaha karena ketidakmampuan, dan IT dalam membuat strategi penjualan produk. Keempat, yaitu perusahaan PT Nyonya Manir. PT Nyonya Manir mengalami krisis operasional yang cukup panjang dan bangkrut lantaran tak mampu membayar utang sebesar 267 miliar kepada kreditur. Yang terakhir yaitu PT General Motor. PT ini merupakan penghasil otomotif utama di dunia. Posisi GM sebagai perusahaan otomotif nomor 1 terancam oleh Toyota Motor Corp dari Jepang. Dengan selisih penjualan yaitu 3.524 unit per tahun 2007. Pembahasan selanjutnya yaitu cara-cara yang dilakukan oleh perusahaan yang berhasil mengimplementasikan fungsi manajemen. Pertama, di PT Kurnia Bintang Sentosa atau KBS Bekasi, penerapan fungsi manajemen sangat terkendali dan dilakukan oleh semua anggota perusahaan. Kedua, PT Pegadaian Syariah, tugas dan tujuan masing-masing karyawan dan perusahaan sudah sangat jelas. Semua perencanaan dan pembagian kerja langsung dari perusahaan. Ketiga, CV Matakail Communication Medan, komunikasi yang baik antar pemimpin dan karyawan menjadikan semuanya berjalan dengan semestinya sesuai fungsi manajemen yang diterapkan. Keempat, perusahaan Facebook, budaya kerja yang terus berkembang dan sehat menjadikan pengimplementasian fungsi manajemen di perusahaan ini terlaksana sesuai tujuan. 5. Perusahaan Walt Disney memiliki budaya kerja yang kuat dan terus mengedepankan inovasi, menjadikan perusahaan ini menjadi perusahaan dengan manajemen terbaik. Itu berarti fungsi manajemen yang diterapkan berhasil membawa perusahaan pada pencapaian tujuannya. Pembahasan yang terakhir yaitu penyebab kegagalan perusahaan yang mengimplementasikan fungsi manajemen. Pertama, perusahaan Nokia, fungsi pengendalian dan pengorganisasian yang tidak terlaksana menjadi penyebab kegagalan perusahaan ini. Kedua, perusahaan Yahoo, fungsi controlling yang gagal diimplementasikan sehingga perusahaan ini menjadi kalah saing dan gagal. Ketiga, PT Garuda Indonesia, fungsi organisasi yang tidak tepat mengakibatkan perusahaan ini gagal mengimplementasikan fungsi manajemen. 4. PT Nyonya Manir, fungsi controlling dan organizing yang gagal diterapkan dan pengendalian terhadap operasional membuat perusahaan ini bangkrut dan gagal. Yang terakhir, General Motor, pengendalian dan actuating atau pengarahan yang lambat menyebabkan perusahaan ini dianggap gagal mengimplementasikan fungsi manajemen dan kalah bersaing dari Toyota. Kesimpulannya, dari beberapa kasus di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi manajemen dan pengimplementasian yang tepat sangat menguntungkan dan membawa keberhasilan pada perusahaan. Itu karena perencanaan diperlukan supaya bisa menentukan pencapaian tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Pengarahan dan pengordinasi berkaitan dengan bimbingan serta arahan dari atas kepada bawahan, supaya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Pengendalian dan pengawasan bertujuan untuk mengoreksi jika ada penyimpangan dari target yang telah ditetapkan.